Wali Songo bagian 4, Sunan Bonang. Sunan Bonang salah satu tokoh dalam Wali Songo yang bukan hanya menguasai ilmu fikih, usuluddin dan tasawuf, tetapi juga menguasai bidang-bidang seni, sastra, serta arsitektur. Lahir dengan nama Raden Mahdum Ibrahim di Ampel Denta pada kisaran tahun 1465 Masehi. Beliau merupakan putra keempat dari Sunan Ampel. Ibunya adalah Nyi Ageng Manila, putri dari Arya Teja, Adipati Tuban. Sunan Bonang juga memiliki seorang adik yang bernama Raden Khosim. Kelak Raden Khosim dikenal sebagai Sunan Derajat. Dewi Murtosiah, saudara perempuan Sunan Bonang, diperistri oleh Sunan Giri. Sedangkan Dewi Murtosimah, saudara perempuan Sunan Bonang lainnya, diperistri oleh Raden Patah, Sultan pertama Demak. Kekerabatan dengan keluarga Adipati Tuban membuat Sunan Bonang memiliki hubungan erat dengan wilayah tersebut. Sunan Kalijogo, murid dari Sunan Bonang, merupakan putra dari Arya Wilatikta Adipati Tuban. Ayah Sunan Kalijogo adalah adik dari ibu Sunan Bonang. Pendidikan keagamaan Sunan Bonang dimulai dari Ampel Denta. Beliau memperoleh pendidikan agama dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Beliau belajar bersama dengan para santri Ampel Denta lainnya, seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Suatu ketika, Sunan Bonang dan Sunan Giri dalam perjalanan haji dan singgah di Malaka. Di Malaka, mereka bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Selama di Malaka, Sunan Bonang dan Sunan Giri belajar kepada Syekh Maulana Ishaq. Beberapa waktu kemudian, Sunan Bonang dan Sunan Giri menunda kepergian ke Mekah dan memutuskan untuk kembali ke Jawa. Syekh Maulana Ishaq mengatakan bahwa kondisi Jawa saat itu lebih membutuhkan dakwah Islam secepatnya. Sesampainya di Jawa, Sunan Bonang memilih Tuban sebagai awal dakwahnya, sedangkan Sunan Giri memilih Gresik. Sunan Bonang tidak hanya berdakwah di Tuban. Beberapa tempat di pedalaman Jawa tidak luput dari upaya dakwahnya. Kediri pada waktu tersebut dikenal sebagai pusat penganut ajaran Tatra Bhairawa, salah satu sekte dalam Hindu Buddha. Pada Babad Daha Kediri, sebagaimana dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sunan Bonang mengalami perlawanan hebat dari para tokoh Tantra Bhairawa. Upaya dakwah Sunan Bonang dimulai dengan membangun sebuah masjid yang terletak di bagian barat Kediri. Buto Lokaya, tokoh penting dalam aliran Tantra Bhairawa, menentang keras dakwah yang dilakukan Sunan Bonang. Tindakan kekerasan tidak selalu bisa dihindari oleh Sunan Bonang maupun para wali lainnya. Penolakan dakwah Sunan Bonang oleh Buto Lokaya berujung pada kekerasan fisik. Namun, Sunan Bonang berhasil mengatasi situasi tersebut. Buto Lokaya kemudian menjadi salah satu murid Sunan Bonang. Begitu halnya dengan tokoh Nyai Pluncing, sosok penerus ajaran calon arang. Pada akhirnya, Sunan Bonang berhasil mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam Babad Daha Kediri diceritakan bagaimana Sunan Bonang mengubah aliran Sungai Berantas. Berbekal pengetahuannya, Sunan Bonang mampu mengeringkan sebagian dari Sungai Berantas. Sunan Bonang juga mampu membuat sebagian Sungai Berantas kebanjiran. Pada serat Kandaning Ringgit Purwo yang juga dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, disebutkan sosok Ajar Blacak Ngilo penentang dakwah Sunan Bonang. Suatu ketika, Ajar Blacak Ngilo menantang Sunan Bonang mengadu ayam jago. Siapa yang kalah akan menjadi pengikut yang menang. Sunan Bonang kemudian memerintahkan santrinya yang bernama Wujil membawa seekor anak ayam untuk menghadapi ayam jago milik Ajar Blacak Ngilo. Siapa yang menyangka seekor anak ayam ternyata mampu mengalahkan seekor ayam jago.
Meskipun acapkali terpaksa menghadapi kekerasan fisik, Sunan Bonang tetap mengutamakan dakwah dengan kelembutan. Kebudayaan menjadi lahan yang digarapnya sebagai strategi dakwah. Sunan Bonang mencermati setiap bentuk kebudayaan masyarakat Jawa. Beliau mempelajari bagaimana dakwahnya bisa diterima tanpa adanya kekerasan. Hingga akhirnya Sunan Bonang menemukan strategi dakwah melalui jenis-jenis budaya seperti wayang, tembang, serta adat istiadat lainnya. Pendidikan juga menjadi perhatian utama dalam dakwah Sunan Bonang. Salah satu santri Sunan Bonang yaitu Raden Sahid kelak akan menjadi salah satu wali masyhur yang dikenal sebagai Sunan Kalijogo. Pada naskah Hyakat Hasanuddin yang dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo menyebutkan bahwa setelah dari Kediri, Sunan Bonang pergi ke Demak atas undangan Raden Patah. Selama di Demak, Sunan Bonang menempati sebuah desa yang bernama Bonang. Nama desa yang tidak jauh dari pusat kota Demak inilah yang dinisbatkan kepada Raden Mahdum Ibrahim sehingga dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Pada masa-masa tersebut, Raden Patah meminta Sunan Bonang menjadi penghulu di Masjid Demak. Sunan Bonang juga terlibat dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Beliau membuat salah satu tiang penyangga masjid. 4 tiang penyangga utama Masjid Agung Demak dibuat oleh 4 orang sunan. Tiang penyangga utama sebuah bangunan dalam istilah Jawa disebut dengan istilah Sokoguru. Sunan Bonang membuat bagian barat laut Sokoguru Masjid Agung Demak. Sedangkan Sokoguru yang berada di timur laut dibuat oleh Sunan Kalijogo, bagian tenggara dibuat oleh Sunan Ampel, dan bagian barat daya dibuat oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Bonang sendiri tidak lama menjadi imam Masjid Demak. Beliau kemudian melanjutkan dakwahnya ke Lasem. Selama di Lasem, Sunan Bonang tinggal di sekitar Bukit Watu Layar. Kawasan di sebelah timur Lasem tersebut kemudian dikenal sebagai Desa Bonang. Sunan Bonang tidak hanya berdakwah di satu tempat. Dari Lasem, Sunan Bonang kembali ke Tuban melanjutkan dakwahnya di sana. Merujuk pada carita Lasem yang dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sunan Bonang diangkat sebagai wali negara Tuban yang memiliki wewenang dalam hal keagamaan. Untuk menarik simpati masyarakat Jawa, Sunan Bonang mulai menggunakan kesenian sebagai sarana dakwah. Beliau menciptakan alat musik yang dikenal sebagai bonang. Peralatan musik tersebut banyak digunakan dalam pertunjukan wayang. Sunan Bonang juga mereformasi kesenian wayang agar lebih mudah menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Bukan hanya untuk kesenian wayang, bonang juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga. Kesenian wayang yang populer di kalangan masyarakat Jawa tersebut sangat efektif sebagai sarana dakwah. Tentu saja, Sunan Bonang melakukan gubahan pada cerita maupun bentuknya agar lebih sesuai dengan ajaran Islam. Sunan Bonang memainkan wayang sebagai bentuk penyampaian ajaran yang sifatnya ruhaniah. Dari segi bentuk, Sunan Bonang memperkaya kesenian pada wayang dengan memasukkan karakter ricikan. Beberapa karakter ricikan yang dimasukkan adalah kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogan. Beberapa jenis tembang bertema religius juga diciptakan oleh Sunan Bonang. Salah satunya adalah Tombo Ati yang masih populer hingga sekarang. Sebagai ulama yang giat berdakwah, Sunan Bonang menulis naskah-naskah berisi ajaran tasawuf. B.C.O. Skrike, historiograf asal Belanda, menyebutkan dalam bukunya Handboek van Bonang tentang naskah-naskah kuno yang diyakininya ditulis oleh Sunan Bonang. Naskah-naskah kuno yang diteliti oleh Skrike berisi ikhtisar Sunan Bonang terhadap ajaran ulama-ulama pendahulunya seperti Al-Ghazali maupun Abu Syakur bin Su'aib. Sunan Bonang dikenal sangat gigih dalam menyebarkan agama Islam.
Dalam Serat Kandaning Purwo disebutkan Ki Pandan Arang di Pulau Tirang untuk berdakwah. Upaya tersebut berhasil mengislamkan penduduk serta pendeta Hindu di Pulau Tirang. Begitu pula dengan Batara Katong, putra Raja Brawijaya kelima yang berjanji masuk Islam setelah wafatnya sang ayah. Sunan Bonang kemudian mengirimkan Syekh Wali Lanang untuk menagih janji Batara Katong. Namun, Batara Katong telah berangkat menuju Pulau Tirang dan masuk Islam di bawah bimbingan Ki Ageng Pandan Arang sebelum bertemu utusan Sunan Bonang. Setelah berdakwah sekian lamanya, Sunan Bonang pun akhirnya tutup usia. Beliau dimakamkan di sebelah barat alun-alun kota Tuban.